Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu MFCC dan Neural Network. Nah, untuk yang langsung masuk saja ke teorinya. Untuk soal teori yang pertama yaitu jelaskan kenapa file suara harus dilakukan MFCC. Lengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Di sini ada penjelasannya. Sebelumnya, MFCC itu merupakan male frequency spectral coefficient yang merupakan koefisien yang mempresentasikan audio. Ekstraksi ciri dalam proses ini ditandai dengan pengubahan data suara menjadi data citra berupa spektrum gelombang. Diharuskan melakukan MFCC kepada objek suara agar suara dapat diubah ke dalam bentuk data matriks di mana telah dilakukan ekstraksi oleh MFCC, kemudian direalisasikan sebagai data metrik. Suara tersebut menjadi vektor yang nantinya akan diolah menjadi outputan. Nah, ini contoh gambarnya. Penjelasannya yaitu digambar sebuah bingkai dari untuk pengujian yang sama dengan menggunakan jendela humming harmonik dalam responsif frekuensi jauh lebih tajam. Untuk bingkai impulsif terdiri dari 3 periode fundamental identik, maka respons frekuensi magnitudo akan dimasukkan 2 nol antara setiap 2 titik tetangga dari respons frekuensi dari periode fundamental tunggal. Dengan kata lain, harmonik dan respons frekuensi umumnya disebabkan oleh periode fundamental berulang dalam bingkai. Yang kedua yaitu ada jelaskan konsep dasar neural network, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Neural network merupakan kategori ilmu soft computing. Neural network sendiri mengambil kemampuan dari otak manusia yang mampu memberikan stimulasi, melakukan proses, dan memberikan output atau hasil. Output atau hasil didapatkan dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi pada otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi adalah hasil kompleksitas proses di dalam otak manusia. Misalnya yang terjadi pada anak-anak. Mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan meskipun mereka tidak mengetahui algoritma yang digunakan. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi dari konsep dasar neural network. Kemudian masuk yang ketiga, dijelaskan konsep pembobotan dalam neural network. Sebuah neural network dikonfigurasikan untuk aplikasi tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi data. Terjadi penglibatan dalam penyesuaian koneksi sinaptik yang ada antara neuron ketika melakukan penyempurnaan dengan proses pembelajaran. Penyesuaian nilai bobot yang ada pada setiap konektivitas baik dari input neuron maupun output disinkronisasikan dengan penyesuaian koneksi sinaptik antar neuron itu sendiri. Ini contoh ilustrasi gambarnya. Keempat, jelaskan konsep fungsi aktivasi dalam neural network. Fungsi aktivasi pada neural network berfungsi layaknya sinapsis pada neuron manusia, di mana pada neural network fungsi aktivasi sebagai penentu aktivasi dari sebuah nilai inputan yang sebelumnya telah dihitung pada hidden layer. Ini contoh gambarnya.
Kemudian masuk yang kelima, jelaskan cara membaca hasil plot dari MFCC. Pada sebuah grafik hasil plot dari MFCC, terdapat, ini gambar tidak terdeteksi, terdapat dua sumbu yaitu X dan Y. Sumbu Y merupakan waktu atau durasi. Ini yang dimaksud yaitu pada gambar yang soal pertama tadi. Merupakan frekuensi dari suara yang dihasilkan dan hasilnya merupakan desibel atau power. Desibel yang dihasilkan memiliki range warna yang berbeda-beda. Range warna dari desibel adalah mulai dari biru tua hingga coklat tua. Range warna biru merupakan suara yang tidak dapat didengar manusia, dan coklat merupakan suara yang dapat didengar manusia. Nah, ini contoh gambarnya. Jelaskan apa itu one hot encoding. Proses di mana variabel kategorikal dikonfigurasikan menjadi bentuk yang dapat disediakan untuk algoritma ML untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam prediksi. Ini contoh gambar ilustrasinya. Kemudian ini penjelasan lebih lanjutnya. Nilai kategoris mewakili nilai numerik dari entry dalam dataset. Dicontohkan apabila ada perusahaan lain dalam dataset, ketika jumlah entry unik meningkat, nilai kategoris juga meningkat secara profesional. Dan selanjutnya. Terus yang ketujuh, jelaskan apa fungsi dari NP unique dan to categorical dalam kode program. NP unique itu sendiri berfungsi untuk mengekstraksi elemen-elemen unik tertentu ke dalam array. Ini contohnya. Kemudian sedangkan untuk to categorical berfungsi untuk mengubah vektor kelas yang berupa integer atau number menjadi matriks kelas biner. Nah, ini contohnya. Oke, lanjut yang ke-8, jelaskan fungsi dari sequential dalam kode program. Sebuah jenis model yang digunakan dalam perhitungan ataupun kode program yang direalisasikan, neural network sequential membangun fitur tingkat tinggi melalui lapisannya yang berurutan. Sequential juga suatu proses di mana membandingkan setiap elemen lari satu per satu secara berurutan. Mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir atau elemen yang dicari sudah ditemukan. Langsung masuk ke praktek. Jelaskan isi dari data Gitizen, collection, dan data function. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mendownload datanya terlebih dahulu pada Google, cari aja data ini. Nah, nanti teman-teman searching. Nah, kemudian teman-teman bisa menjalankan. Yang pertama dilakukan yaitu mengimportkan beberapa library. Bisa mengikuti di sini. Sini sudah saya sediakan. Nah, ini dia untuk contoh yang pertama tadi. Jika kita running, nah dia hasilnya seperti ini. Oke, lanjut yang kedua. Jelaskan per baris kode program dengan kata-kata yang dilengkapi ilustrasi dengan gambar fungsi dari display MFCC. Nah, untuk yang kedua ini, kita akan menampilkan fungsi dari display MFCC. Nah, ini contoh dari fungsi display MFCC-nya. Ini kode program yang kita gunakan. Nah, di sini kita mendisplay tampilan gelombang suara dari file yang telah kita sediakan. Kita langsung ini komentar cek fungsi, kemudian display fungsi, dan kemudian lokasi direktori dari file yang kita simpan dengan format .au. Oke, bisa kita coba, kita coba dulu. Oops, sorry. Kenapa error? Nah, ini filenya sudah saya pindahkan ke tempat lain, jadi tidak lagi di situ. Filenya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia, dalam ini lengkap semua. Oke, lanjut. Hasilnya akan seperti ini. Jelaskan per baris kode program dan kata ilustrasi gambar fungsi da extract songs. Jelaskan juga mengapa yang diambil 25.000 baris pertama. Nah, nih. Ini dari kode program yang kita gunakan. Misalnya nama extract feature song yang nanti kita gunakan. Kemudian membuat variabel Y dengan metode Librosa. Kemudian membuat variabel baru MFCC. Kemudian variabel FCC dengan isian NP absolute MFCC. Kemudian membuat array dari data.
Nah, kenapa data 25.000 pertama yang digunakan? Karena data tersebut digunakan sebagai data testing. Semakin besar data testing yang digunakan, maka semakin akurat hasil kecerdasan buatan yang dihasilkan. Tapi sebenarnya data tersebut relatif bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung pada komputer masing-masing. Jadi kalau komputer Anda sanggup, silakan datanya besar-besar. Nah, untuk yang keempat, jelaskan per baris program dengan kata-kata yang dilengkapi ilustrasi gambar fungsi dari generate features and labels. Lihatlah pada praktek kode program berikut dan sudah ada penjelasan pada kode program. Nah, ini kode programnya, teman-teman bisa baca sendiri penjelasannya. Mohon maaf jika kurang jelas. Nah, ini pendefinisian nama fungsi dari generate features dan labels. Kemudian membuat variabel baru array all features dengan label. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu jelaskan dengan kata dan praktek kenapa penggunaan fungsi generate features and labels sangat lama ketika meload dataset genre. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri. Nah, dalam melakukan penggunaan fungsi generate features dan labels membutuhkan waktu yang lama dikarenakan mesin membaca file secara satu persatu dari total jumlah 100 file yang dibaca, ditambah lagi dengan proses perubahan data yang dilakukan oleh mesin dari bentuk jumlah vektor. Nah, jadi untuk bagian ini jika kita running maka hasilnya akan seperti ini. Contoh, untuk yang 5 jika error berarti tidak bisa karena datanya sudah saya pindahkan. Nah, dia tidak dapat lagi membaca. Oke, lanjut. Jelaskan yang keenam kenapa harus dilakukan pemisahan data training dataset sebesar 80%. Nah, ini berikut kode program untuk membagi dataset sebanyak 80% untuk data training. Maka data musik tadi yang total jumlahnya 1000 akan dibagi 2 untuk data training sebanyak 800 dan 200 untuk testing. Nah, ini codingannya. Untuk dilakukan pembagian secara 80%. Yang ketujuh, Anda jelaskan masing-masing parameter dari fungsi sequential. Fungsi sequential itu sendiri digunakan untuk melakukan pengolahan data inputan sesuai dengan fungsi yang ada pada fungsi sequential. Pada kali ini menggunakan dua fungsi. Sequential mengcompile dari data 100 neuron atau dari satu folder file dengan menggunakan fungsi relu dan softmax untuk menghasilkan outputan sesuai dengan kriteria. Nah, ini contohnya kode program yang kita gunakan. Nah, di sini kita membuat sequential NN, kemudian layer pertamanya, nah dari 100 neuron. Oke, lanjut yang ke-8. Mengenai fungsi compile. Nah, di sini yaitu fungsi compile itu sendiri digunakan untuk mengetahui parameter yang digunakan dari data yang telah diolah. Untuk caranya dapat menggunakan codingan sebagai berikut. Pada gambar tersebut memunculkan parameternya berapa saja dan total parameter yang digunakan. Nah, ini kode program yang kita gunakan, hasilnya akan seperti ini. Oke, lanjut. Praktekkan dan jelaskan masing-masing parameter dari fungsi fit. Nah, pada fungsi fit ini dilakukan pengolahan data dari 10 tabel tadi atau 10 file dataset tadi, kemudian dihitung tingkat akurasi masing-masing dan tingkat kegagalan atau loss data dari setiap file tersebut. Caranya dengan melakukan codingan berikut. Nah, teman-teman bisa mengikuti ini. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Maka dia akan menampilkan hitung tingkat akurasi masing-masing dan tingkat kegagalan loss dari setiap data. Kemudian yang 10, fungsi dari evaluate. Nah, fungsi dari evaluate itu sendiri terhadap data yang telah di running sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilakukan codingan. Nah, teman-teman bisa langsung melihat codingan ini. Nah, jika dijalankan hasilnya seperti ini. Lanjut yang ke terakhir. Praktekkan dan jelaskan fungsi dari predict. Nah, predict itu sendiri berfungsi untuk membandingkan tingkat akurasi pada setiap label yang 10 tadi. Maka data akan disandingkan ke masing-masing tingkat akurasinya. Yang akurasinya paling tinggi, maka itulah jawaban setiap inputan yang dilakukan. Nah, ini yang dilakukannya, ini kode programnya, kemudian hasilnya ini, maka akan muncul perbandingan dari tingkat akurasi. Oke, ini plagiat. Nah, no plagiat. Selanjutnya kita akan menampilkan
bagaimana cara untuk melakukan PR atau pull request ke GitHub. Kita telah menambahkan sebelumnya, kita telah melakukan edit. Kita git status dulu. Nah, ini file yang kita lakukan perubahan. Kemudian kita git add titik off. Oke, kemudian kita git commit min m chapter 6 alif. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, kemudian kita git push origin master. Oke. Kita tunggu saja. Ini kendala jaringan. Oke. Siap. Setelah kita lakukan git push origin master, kita masuk ke halaman GitHub-nya. GitHub yang kita berarti Ali Kurniawan 8. Nah, ini kan kita sudah masuk. Nah, kemudian kita lakukan pull request. New pull request. Kemudian klik pull request. Kemudian kita masukkan npm di sini. 174.057 Fajar. Oke, kemudian create. Oke, sekian. Terima kasih.